Selamat siang, Pak. Sekali lagi selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Semua sehat? Sehat, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menolong kami pada sore hari ini. Sekarang kami mau memulai kehadiran kami. Berilah kami dalam berilah kami turunlah Roh Kudus kami dalam hati kami semua. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Coba dengar namanya di sini. Erno, Jufri, Cindy, Bangga, Jope, New, Danul, Arianto, Lan, Putra, Jaharu, Nimul. Oke, semua hadir ya? Aljabar ya? Itu operasi bentuk aljabar. Tapi sebelum itu saya ingin bertanyakan kembali kepada adik semua, masih ingat tidak materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih? Hah? Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Perkalian bentuk aljabar ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, hari ini kita belajar tentang pembagian bentuk aljabar ya. Dari perkalian ke pembagian. Tapi sebelum kita maju ke materi pembagian, saya ingin memberikan adik-adik semua motivasi ya. Memberikan motivasi supaya adik-adik semua rajin dalam mengikuti pembelajaran. Ujian atau mungkin seperti untuk atau macam-macam hal berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi keakraban umum dan semoga bisa menjadi candu bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam mencari ilmu. Ketika kamu mendengarkan jarak yang berjauh, lihatlah video ini karena jembatan yang sudah rusak bahkan hancur. Mereka harus mencari semua menggunakan tuntas kamar dan mencari ilmu. Akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga dianggap cukup oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan pergi ke sekolah? Saudara kita yang ada di kelompok, para murid harus melalui jalan yang berbahaya untuk bisa sampai ke sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga yang panjangnya selalu sekitar 8 kaki. Satu nomor jalan sampai awal mengumpul. Lihatlah dari kita yang ada di sekolahnya. Kita harus berhenti sekolah saat masih materi ini karena ayahnya yang lumpuh dan tidak mampu di usia di mana tidak seharusnya duduk di meja sekolah. Ia harus berjuang untuk menemui hidupnya. Ia harus merasakan salah kita hidup. Terkadang jadi bagaimana kenapa perusahaan berbeda tidak ada lingkungan. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah apapun, jika diberi bermanfaat, silakan bergerak dan bangga. Dan jika Kami di sini adik semua ya. Setelah kalian melihat video yang tadi ya, kira-kira apa motivasi buat kamu? Ya? Sedih. Kenapa sedih? Jembatan rusak. Ya, kalau kita melihat video yang tadi itu memang sedih. Ya, jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh, tapi itu pun mereka pergi sekolah. Saudara punya keinginan dan punya kemauan untuk sekolah. Jadi untuk pesan untuk adik-adik semua ya, nanti kita datang ke sekolah. Kami ini kan sudah jarak dari sekolah dekat, dari rumah ke sekolah dekat.
Yang tadi di video tadi orang tidak pakai sepatu. Satu sepatu bisa dipakai 3 orang. Kamu ini 1 orang 1 sepatu. Tapi alangkah bagusnya itu ada ini semua. Jadi itu pesan dari video yang baru kita tayangkan. Oke, kita lanjut yang berikut. Pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik yaitu apakah kamu pernah berpikir bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar berupa pembagian bentuk aljabar dengan bilangan? Dengan bilangan ya. Jadi dan pembelajaran dalam ilmu aljabar ya, itu banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya sampaikan itu aljabar itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang banyak kamu temukan. Contoh tadi itu kan pergi ke warung itu beli sesuatu itu menggunakan ilmu aljabar. Bukan hanya pergi ke warung, pergi pasar, beli apa, beli ikan, beli sayur itu menggunakan ilmu aljabar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menggunakan operasi hitung pembagian untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen, serta diharapkan siswa mampu menggunakan sifat operasi hitung pembagian untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan siswa mampu menggunakan pembagian bentuk aljabar yang ekuivalen. Silakan perhatikan videonya. Pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Ini kan juga merupakan bentuk aljabar ya, ada variabelnya, itu variabel P. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Jadi kan bagaimana ya kalau dibagi? Nah ini saya berikan asalnya dulu. P pangkat 5 itu kan sebenarnya P kali P kali P. Seperti ini, sebanyak 5 karena P nya pangkat 5. Sedangkan P pangkat 3 berarti P nya ada 3. P kali P kali P. Nah, karena ini pembagian, maka boleh dong kita bagi, kita coret ya. Kita coret ini, sama tadi satu-satu kan. Nah, ini kita coret, maka akan tersisa P kali P saja. Nah, P kali P tentu jadi P kuadrat ya kan, atau P pangkat 2. Nah, sekarang kita amati. Nah, ini 5, ini 3, ternyata menjadi 2. Kira-kira diapakan ya? Nah, betul, ternyata dikurangi pangkat ya. Kalau itu dibagi maka akan menjadi ukuran 5 dikurangi 3, jadinya 2 ya. Oke, itu contoh bagi 12M pangkat 6 dibagi 24M kuadrat. Nah, tentu nanti pangkatnya ini kita bicara pangkat dulu ya. Ini M pangkat 6, ini M pangkat 2. Berarti nanti jadi M pangkat berapa? Itu M pangkat 4. Dari mana 4? Itu dari 6 dikurangi 4. Nah, sedangkan yang 12 sama 4 ini jadi dikurangi. Ini benar-benar dibagi 12 dibagi 4 ya. Ini bukan dikurangi ya, tetap dibagi. Jadinya berapa? 3. M nya jadi berapa? Pangkat 4 ya. Karena dikurangi dengan kurangi 2. Jadinya seperti ini. Nah, pengurangan tadi itu berlaku jika variabelnya sama. Jadi bagaimana? Berarti ya kita harus mencari yang sama. Contohnya di berikutnya ini. Ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Ini X pangkat 3 dengan X pangkat 2. Jadi X sama X, Y sama Y. Jangan X sama pangkat 3 dengan Y pangkat 2, tidak bisa. Jadi harus sesama variabel yang sama. Oke, langsung saja 6 bagi 3 yaitu 2 kan? X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kan dikurangi 3 pangkat 3 dikurangi 2 kan 1. Bapak ini enggak ada pangkatnya, ada. Jadi kalau tidak ditulis itu akhirnya pangkatnya itu adalah 1. Jadi memang kesepakatan kita itu enggak ditulis. Jadi bukan 0 ya. Kemudian yang Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, gitu ya. Udah ya. Ya, semoga bisa dibagi ya. Kita akan lanjut di contoh-contoh yang lebih bervariasi lagi. Oke, sekarang bagaimana? Kalau tadi kan kalau kita lihat ini saya hapus dulu ya. Hapus. Tadi kalau kita lihat
itu yang atas kan tidak ada, ini kan hanya satu suku, namanya satu suku. Karena itu dipisahkan oleh tanda perjumlahan atau pengurangan, yang satu suku. Nah, di nomor contoh satu ini ada penjumlahan. Berarti ini ada dua suku, yaitu suku 6x kuadrat dengan suku 8x. Bagaimana cara baginya? Nah, cara baginya yaitu harus dibagi dua-dua. 6x kuadrat dibagi 2x, 8x juga dibagi dengan 2x juga. Nah, seperti ini jadinya. Sehingga ya, oke, sekarang tinggal kita bagi 6 bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3. Mana 2 dibagi x. Makanya jadi pangkat 1, tidak ada 1. Setelah itu yang di sini 8 bagi 2 kan 4. X bagi x habis ya. Jadi kalau sama kan dijual-jual aja habis. Atau x pangkat 0 sebenarnya tapi nggak ada. Jadi kalau x pangkat 0 itu sama 1, makanya habis. Oke, soalnya 8 bagi 2 4. Nah, sukunya ada 2 ke atas. Ya, ini kan sukunya ada 2. Itu nggak boleh kita hanya bagi salah satu saja. Sama aja kayak gini ya, sama kayak contohnya misalkan saya punya soal 8 ditambah 4 bagi 2. Ini seperti ini harusnya jawabnya berapa nih? Ini kan 12 bagi 2 ya kan? 6 kan? Nah ini juga boleh kita pecah kayak gini. 8 bagi 2 4 ditambah ini 2 kan? Berarti ya intinya 8 bagi 2 4 ini sama ini 2 tambah 6 ini gitu ditambah dibagi dua-duanya bukan salah satu. Oke, semoga silaturahmi. Lanjut ya, bagaimana Pak kalau sukunya banyak ya? Ini kan sukunya ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah dia dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan. Oke, nggak masalah. Jadi kalau dipisahkan seperti ini, kalau ada sukunya lebih dari 1 seperti itu ya kita harus pecah kan? Kita harus pecah, saya hapus biar tidak mengganggu kanan. Oke, kita bisa jadi gini. Jadi masing-masing kita bagi dengan 3x. Ya nanti ada tipe yang lain ya. Jadi tipe ini yaitu ketika yang di bawah ini sukunya cuma 1. Sukunya 1. Jadi kita bagi semua. Oke, lanjut. Nah ini kan x pangkat 3 ini kalau nggak ada apa nanti namanya 1 ya. Jadi 3 bagi 1 berapa nanti? 12 bagi 3 4 x pangkat 3 dibagi x 3 per 1 ya 2. Oke, ini pangkat 1 juga. 6 bagi 3 2 ini 4 bagi 3. Nah sekarang ini 3 bagi 3 berapa? Nah jangan sampai ada yang bilang ini 0 ya, hati-hati ya. Ini berapa ini? 3 bagi 3 ya 1. Ini bagi 3 1, itu sudah 1 kan. Kalau ini min, berarti ya min 1. Ingat ya, seringkali kita jumpai siswa itu kalau misalkan bilangnya sama, nah bagi 6 berapa? 0, nah jadi 1 ya. Seringkali salah atau keliru atau terjebak ya, karena spontan misalnya jawab. Lanjut. Nomor 3 ini sudah sama dengan nomor 1 ya, cuma di sini variabelnya dijadikan pukul seperti ini. Tapi tipenya sama, karena yang bawah ya pembaginya ini menyebutnya ini hanya satu suku. Jadi langkahnya itu dibagi semuanya, dipecah kayak gitu. Nah, Pak bagaimana ada M kuadrat? Ada M Pak, kok bingung nih? Nggak masalah. Yang penting kita fokus ke sesama variabelnya. Kalau M ya dengan M ya dengan N. Sekarang ini 10 dengan 5 ya. 10 bagi 5 berapa? Soal yang variasinya lebih seru lagi ya. Nah ini tadi kan pembaginya kan hanya satu suku. Bagaimana kalau baginya ada 2? Baginya ada 2 suku seperti nomor kelas 7 ya, di buku dari dinas ini. X kuadrat plus 5x plus 6 dibagi x plus 3. Nah ini kita nggak bisa pakai cara yang dipecahkan, ini nggak mungkin. Kita
nggak bisa ini X kuadrat dibagi X plus 3. Berapa? Ketika variabelnya tertingginya X kuadrat ya. Jadi kita posisi X kuadrat dengan X. Dapat apa? Dibagi X kuadrat bagi X, jadinya X kuadrat 1 itu X. Nah, kayak gini. Setelah itu X ini kita kalikan dengan X. X kali X berapa? X kuadrat. Kemudian X dikali 3, karena ini plus berarti ya plus 3X. Nah, setelah itu kita kurangi sawat. Nah, jadi prinsipnya ini sama dengan pembagian bersusun di bilangan ya, cuma ini kita terapkan di aljabar. Kemudian kita kurangi X kuadrat dibagi X kuadrat 0, 5X dan 3X dikurangi terjadi 2X. Nah, setelah itu ini nanti turun 6. Nah, kita hapus ya, harus 6. Setelah itu fokus pada variabel di sini kan 2X ya, variabel tertinggi ya. Yang tadi kan kenapa enggak yang lain Pak? Nah, ini kita lihat yang variabel tertinggi. Nah, ini kan 5X ya, ini kan 2X, berarti kita properti 2X. 2X kita bagi dengan X berapa? Ya 2. Karena plus, ya ini ya plus 2. Kalau ini nanti ini ya 2 ya. Ini saya ulangi 2X dibagi X, coret X nya tinggal 2. Karena ini plus ya sudah plus ya, ini itu seringkali lupa ya, seringkali nggak ditulis plusnya. Oke, selanjutnya kita akan mengalihkan 2 ini dengan X. 2 kali X 2X, kemudian 2 ini dengan 3. Dan 2 kali 3 berapa? 6. Kita plus ini plus 6. Kemudian kita kurangi set. Dan karena sama 0 kali 6 0, 2 itu lagi ya 0. Nah, habis kan ya. Nah, karena habis maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah X plus 2. Kita tulis di sini X plus 2. Sudah bisa dibagi. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Jadi tidak afdol kalau masih rajin bukan contohnya 1, kurang memuaskan ya. Jadi kita berikan contoh yang lain dengan soal yang berupa habitnya dulu, susun dulu yang dalam ini merupakan yang dibagi. Nah, terus di pangkat 2X kuadrat berarti X, berarti jadinya apa? 2X ya kan? Jadi pangkatnya hanya 1, tadi kan pangkat 2 dan bagi X jadi pangkat 1. Tapi kita kalikan 2X kali X jadinya 2X kuadrat, 2X kali 2 kemudian 7X kurangi 4X, 3X kalinya 0 kan? Mana turun? Setelah itu fokus di angka 3X, kita bagi dengan X ininya. Nah, kita bagi 3X bagi 3 yaitu Pelajaran tentang pembagian aljabar bisa paham? Jadi itu tadi cara-cara pembagian bentuk aljabar. Itu cara menyatakan pembagian bentuk aljabar, yaitu cara yang pertama pembagiannya pembagian seperti biasa ya. Yang berikut itu jika angka dibagi dengan huruf atau sebaliknya maka penulisannya tinggal digabung dalam bentuk sahan. Yang berikut jika ada tanda kurung maka semua sukunnya dibagi secara distributif. Bisa Pak? Bisa? Oke, kalau sudah paham tadi, sekarang saya bagi PPD-nya, tinggal kamu kerja sesuai yang di video tadi ya, sesuai arahannya. Silakan kerja ya. Kerja sama ya. Silakan kerja. Hah? Oke. Kertas ya.
bersama. Ya. Tulis samanya sini. Mana kelompok? Jadi berapa ya? Tiga. Dari tiap kelompok bacakan hasil kerjanya. Mulai dari kelompok 1 ya. Presentasikan hasilnya atau hasil kerjanya. Luas kebun yang berbentuk persegi panjang milik seorang penguasa adalah 5x kurang 300. Sautan luas. Diketahui bahwa panjang dari kebun tersebut adalah 5 satuan panjang. Pemilik kebun ingin memasang pagar dan sekeliling kebun, maka berapa lebar kebun tersebut? Mari tulislah informasi yang ada pada permasalahan di atas. Luas kebun sama dengan 5x kurang 300. Panjang kebun sama dengan 5. Langkah 2. Perhatikan bentuk kebun. Bentuk kebun adalah persegi panjang. Luas persegi panjang L sama dengan P X 1. Maka lebar kebun sama dengan luas dibagi panjang sama dengan L bagi P. Langkah 3. Tulislah yang diketahui dalam rumus. 1 sama dengan 5x kurang 300 bagi 5 sama dengan 5x kurang 60. Jadi lebar kebun adalah 5x kurang 60 satuan panjang. Berapa lebarnya? 5x kali 5x kurang 60. 5x kurang? 60. Hah? Berarti menurut kalian kelompok 1 benar? Hah? Benar? Oke. Dari itu tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok 2. Panjang milik seorang pengusaha adalah 5x kurang 300 satuan luas. Diketahui bahwa panjang dari kebun tersebut adalah 5 satuan panjang. Pemilik kebun ingin memasang pagar pada sekeliling kebun. Maka berapa lembar kebun tersebut? Langkah 1. Tulislah informasi yang ada pada permasalahan di atas. Luas 5x kurang 300. Panjang kebun. Bentuk kebun dalam persegi panjang. Luas persegi panjang P kali panjang kali luas. Maka lebar kebun sama dengan luas dibagi panjang. Langkah 3. Tulislah yang diketahui dalam rumus. 1 sama dengan 5 kali kurang 300 dibagi 5 sama dengan 5x kali 60. 5x kurang 60. Jadi lebar kebun adalah 5x kurang 60. 5x kurang 5x 60. Dan sama tadi dengan kelompok 1. Benar. Kelompok 1, kelompok 3 sama. Oke, tepuk tangan semua. Kan yang di aktivitas 2 untuk kelompok 3 ya. Coba baca hasil kerjanya yang di aktivitas 2. Hasil dari 24B bagi 6 adalah jawab 24B bagi 6 sama dengan 24B bagi 6 sama dengan 4B. Hasil dari bagi 3 adalah jawab min 18C bagi 3 sama dengan min 18
bagi 3 pejuang bagi Mi 6 adalah jawab 32 bagi Mi 6 sama 36 bagi Mi 6 sama 5. Min sama dengan 4. 24B bagi 6 sama dengan 24B bagi 6 sama dengan 4B. Karena 6 kali 4 sama dengan 24. Di situ variabelnya apa? Variabelnya B. Berarti hasilnya 4B. Yang berikut untuk kelompok 4. Ya. Sama dengan 6 kali 6x tambah 3 bagi 2 sama dengan 6x bagi 2 tambah 3 bagi 2 sama dengan 3x tambah 3. Hasilnya 3x tambah 3. Bagaimana kelompok 5? Hasilnya berapa? Hah? 3x hasilnya sama. Benar? Oke. Yang terakhir kelompok 5. Coba baca nomor 5 nya. Hasilnya 2y. Dengan 2y. Kelompok yang lain berapa? 2y. Hah? Oke. Ternyata Anda semua semakin hebat ya. 1 sampai 5 sudah bisa loh? Sudah bisa mengatakan semua LKPD-nya tadi, berarti hasilnya semua benar. Tepuk tangan untuk semua. Hah? Apa yang kalian dapat hari ini? Hah? Mendapat pelajaran baru tentang aljabar. Berarti sudah bisa melakukan pembagian bentuk aljabar. Bisa? Semua sudah paham? Oke. Kalau sudah paham semua, berarti kita bisa mengambil suatu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu aljabar memungkinkan kita untuk memahami dan memodelkan hubungan antar berbagai variabel dan konsep matematika yang memungkinkan analisis dan perumusan masalah yang lebih kompleks serta penyelesaian persamaan aljabar, yaitu keterampilan dasar yang sangat berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai konteks seperti dalam ilmu pengetahuan, teknik, ekonomi, dan ilmu lainnya. Begitu kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nanti saya kasih lembar instrumen satu instrumen penilaian supaya kamu isi. Ada beberapa soal, di dalamnya terdiri dari 10 soal sebagai tes untuk adik-adik sekalian. Terima kasih ya. Cukup sampai di sini ya. Oke, nanti ketemu lagi minggu depan. Dan pelajaran untuk minggu depan yaitu kita masuk di persamaan linear satu variabel. Nah, itu pelajaran kita minggu depan, persamaan linear satu variabel. Jadi untuk hari ini sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta setelah pimpin kita dalam doa. Santa Maria Terima kasih untuk kelasnya. Oke, silakan pulang dan selamat siang. Terima kasih, Pak.